Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bahan baku agroindustri yang terdiri dari 3 subtopik, yaitu produk pertanian, kimia organik dan biokimia, air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, saya Syarmila BP 1910221042 akan menjelaskan mengenai produk pertanian. Sebelum mengetahui apa itu produk pertanian, kita perlu mengetahui apa itu produk dan apa itu pertanian. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Selanjutnya yaitu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba, untuk kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Setelah mengetahui pengertian produk dan pengertian dari pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa produk pertanian adalah produk yang didapatkan saat mengolah tanaman atau hewan untuk menopang atau meningkatkan kehidupan manusia. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang bisa ditawarkan kepada seseorang setelah kita melakukan pemanfaatan sumber daya hayati. Setelah mengetahui apa itu produk pertanian, maka kita lanjut kepada contoh produk pertanian. Produk pertanian dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok makanan. Makanan terdiri dari biji-bijian dan tanaman serealia seperti gandum dan jagung. Selanjutnya sebagai bahan bakar. Contohnya etanol yang dihasilkan dari jagung, tebu, atau sorghum. Yang ketiga yaitu serat. Tanaman serat meliputi kapas, wol, dan sutra. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahan baku. Nah, setelah mengetahui apa itu produk pertanian dan contoh-contohnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri produk pertanian. Ciri-ciri produk pertanian penting untuk kita ketahui, terutama untuk keperluan pemasaran. Ciri-ciri yang pertama yaitu produksi yang diperoleh dari usaha secara kecil-kecilan. Ciri yang kedua yaitu produksi bersifat musiman. Musiman berarti tidak setiap saat produk tersebut dihasilkan atau hasil produksinya akan diperoleh pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga yaitu produksi terpencar. Maksudnya yaitu tempat produksi pertanian tidak terpusat, tapi letaknya itu terpencar. Selanjutnya yang keempat yaitu produk hasil pertanian bersifat berat, mengambil banyak tempat, dan cepat atau mudah rusak. Hasil pertanian tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama tanpa penanganan tertentu. Untuk menangani hal tersebut, perlu dilakukan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Ciri produk pertanian yang kelima yaitu penawaran produknya relatif kecil. Secara perorangan, petani pada umumnya merupakan supplier kecil yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga. Penetapan harga umumnya dikuasai oleh pelaku pasar lain, yang biasanya adalah pengepul dari petani. Ciri yang keenam yaitu ketergantungan terhadap alam. Produk hasil pertanian bersifat spesifik dalam kaitannya dengan faktor klimatologi. Seluruh aspek alamiah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk hasil pertanian. Ciri produk pertanian yang ketujuh yaitu ketidakseragaman. Hasil pertanian bisa dibilang selalu tergantung dengan alam. Jadi manusia tidak dapat menentukan nanti hasil panen yang dihasilkan akan seragam
kualitasnya. Pada musim panen akan ada perbedaan tiap unitnya. Cara penanganan untuk ciri yang ini adalah dengan melakukan sortasi. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan produk yang seragam kualitasnya. Untuk ciri yang ke-8, yaitu memiliki banyak produk substitusi. Dan yang ke-9 adalah harga produk relatif murah. Produk pertanian berharga relatif murah pada petani. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu bersifat lokal dan spesifik. Kegiatan usaha tani satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda karena menyesuaikan dengan keadaan lahan dan kondisi alam suatu tempat. Oleh sebab itu, komoditas yang diusahakan juga berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi utama produk pertanian Indonesia. Produk pertanian Indonesia sangat beragam. Contohnya kelapa. Kelapa menghasilkan beragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang kaya manfaat. Selanjutnya yaitu kopi. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi agar menghasilkan kopi yang nikmat. Selanjutnya yang ketiga yaitu coklat. Coklat diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat Indonesia yang lezat, yang memikat pasar dunia. Mungkin sekian materi tentang produk pertanian dari saya. Selanjutnya, kimia organik dan biokimia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia organik dan biokimia. Yang pertama yaitu kimia organik. Kimia organik merupakan studi mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi kimia, serta pembuatan senyawa yang mengandung karbon dan sejumlah elemen lain. Dalam kimia organik berfokus mengenai senyawa yang tersusun dari atom karbon atau hidrokarbon. Lalu kaitannya dengan makhluk hidup yaitu semua bagian yang melibatkan makhluk hidup seperti karbohidrat, protein, steroid, lemak, tersusun oleh atom karbon dan hidrogen dalam bentuk hidrokarbon. Namun tidak terbatas hanya itu saja. Masih banyak senyawa dan material lain yang tersusun oleh hidrokarbon dan termasuk dalam cakupan kimia organik. Oleh karena itu, dalam ilmu ini akan dibahas lebih khusus tentang struktur serta bagaimana proses pembentukannya. Selanjutnya yaitu peran senyawa kimia organik di bidang pertanian. Yang pertama yaitu pupuk. Pupuk adalah senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam tanah guna memperbaiki struktur tanah. Pupuk dapat berupa senyawa organik maupun anorganik. Pupuk organik diperoleh dari pelepukan senyawa organik yang berasal dari pelepukan hewan, sisa-sisa tumbuhan, dan mikroba. Penggunaan pupuk organik yang telah matang dan telah terdekomposisi dengan baik mempunyai perbandingan kadar CN kecil dari 20. Artinya, bahan organik akan cepat tereliminasi. Pupuk organik mampu menggemburkan lapisan tanah atau permukaan tanah atau topsoil, meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sedangkan pupuk buatan atau pupuk anorganik adalah senyawa kimia yang berbentuk antara lain amonium sulfat, urea, fosfat, kalium, N, P, dan K yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, dalam tanah juga terdapat logam berat yang keberadaannya tidak dibutuhkan oleh tanah. Adanya penggunaan senyawa kimia berupa logam berat berlebihan dapat menyebabkan persoalan yang tidak baik untuk tanaman. Peran senyawa kimia organik di bidang pertanian yang kedua yaitu pestisida. Pestisida merupakan senyawa kimia organik yang digunakan untuk menjaga tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan cara kerja pestisida dapat digolongkan menjadi pestisida kontak, fumigan, sistemik, dan lambung. Berdasarkan jenis sasarannya, pestisida dapat digolongkan antara lain sebagai insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, bakterisida, dan lain-lain. Di antara sejumlah pestisida yang banyak digunakan dalam bidang pertanian adalah herbisida. Di bidang pertanian,
Senyawa organik digunakan sebagai pembasmi hama tanaman. Hama yang menyerang tanaman pertanian biasanya berasal dari serangga, tikus, jamur, sehingga nama jenis-jenis pembasmi hama disesuaikan dengan sumber hamanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi atau interaksi molekul yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Sejarah kebangkitan biokimia diawali dengan penemuan pertama molekul enzim diastase pada tahun 1833 oleh Anselme Payen, hingga dibuktikannya urease oleh J.B. Summer pada tahun 1926, bahwa enzim mempunyai struktur kompleks dan dapat dipelajari. Kemudian ada pula biokimia tanaman. Biokimia tanaman merupakan studi tentang molekul dasar kehidupan pada tanaman yang meliputi struktur, fungsi, jenis, dan reaksi pembentukan dan perombakan molekul dasar tersebut. Proses ini mempunyai inti mengkonversi substrat menjadi produk melalui reaksi yang dikatalis oleh enzim. Ruang lingkup biokimia tanaman meliputi studi tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, susunan kimia sel. Yang kedua, sifat senyawa tersebut serta reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Yang ketiga, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup dan energi yang dihasilkan. Dalam biokimia tanaman, senyawa tersebut dapat digambarkan dengan molekul kompleks utama dalam tubuh tanaman yang meliputi RNA dan DNA, protein, polisakarida, dan lipid. RNA dan DNA merupakan materi genetik yang dapat ditularkan kepada setiap generasi. Materi ini sangat penting dalam tubuh tanaman yang salah satunya dapat berkaitan dengan pembentukan karakteristik tanaman. Kemudian protein adalah senyawa penting dalam metabolisme. Metabolisme merupakan inti dari biokimia. Protein pada tanaman terdapat hampir pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan menyerap unsur hara dalam tanah dan disalurkan ke seluruh bagian tanaman sehingga sampai ke daun dan membentuk protein serta melakukan perombakan atau katabolisme. Baiklah, selanjutnya yaitu peranan dari biokimia tanaman. Peranan biokimia tanaman erat kaitannya dengan kegiatan pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tanaman. Biokimia tanaman memiliki peran antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk tanaman. Yang kedua, pengetahuan tentang reaksi yang terjadi dalam tanaman. Yang ketiga, mengenal tumbuhan berdasarkan tipe fotosintesis. Yang keempat, pengetahuan tentang mekanisme resistensi organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya yaitu contoh biokimia tanaman. Contoh dari penerapan biokimia tanaman antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme kerja pestisida. Mekanisme kerja pestisida adalah meningkatkan selektivitas pada tanaman. Tanaman akan merespon cepat dan beradaptasi melalui proses kimia yang terjadi dalam tubuhnya, sehingga pestisida tidak banyak menimbulkan kerusakan dan dapat menjadi racun bagi organisme pengganggu. Peristiwa seperti ini terjadi pada mekanisme pestisida sistematik yang dapat diserap ke dalam jaringan tanaman. Adanya pestisida pada jaringan tidak mengganggu proses kimia yang terjadi dan molekul dalam tanaman dapat langsung menyesuaikan sehingga tidak mengacaukan metabolisme tanaman. Bahan aktif dari pestisida akan bersifat racun bagi organisme pengganggu, namun tidak menjadi racun bagi tanaman tersebut. Contoh yang kedua yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga dapat menjadi salah satu contoh menarik yang melibatkan proses biokimia tanaman. Salah satu kegiatannya dapat dilakukan melalui persilangan tanaman. Persilangan tanaman dengan cara mengawinkan dua varietas tanaman berbeda untuk menghasilkan individu baru. Hasil persilangan tersebut menyebabkan proses biokimia dalam tubuh tanaman mengalami perubahan yang menguntungkan tanaman. Proses ini terjadi apabila saat tanaman disilangkan dan setelah menghasilkan individu baru, maka proses kimia akan berjalan normal dan selalu menyokong pertumbuhan tanaman hasil persilangan tersebut. Tanaman hasil persilangan biasanya akan memiliki sifat genetik tanaman yang lebih baik, gabungan dari kedua tetuanya, serta kebanyakan lebih berkualitas. Selanjutnya, saya Freddy Arianto Aji, BP 1910-22-2008, akan menyampaikan mengenai bahan baku agroindustri berupa air, karbohidrat, dan lemak.
Yang pertama yaitu air. Di dalam dunia industri, air sebagai sumber daya alam dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk diperjualbelikan sebagai air minum baik oleh PDAM maupun industri yang mengemasnya menjadi produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Air yang biasa digunakan terdiri dari 3 jenis berdasarkan letaknya, yaitu air tanah yang biasanya dimanfaatkan sebagai air minum. Yang kedua, air permukaan atau air danau dan sungai yang biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dan yang ketiga, air hujan yang dalam pertanian dapat menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman. Di dalam dunia pertanian, terutama agroindustri, air sering dimanfaatkan sebagai bahan baku penunjang dalam membuat suatu produk dari hasil pertanian. Misalnya, digunakan saat proses pencucian bahan baku utama, proses perebusan dan pengukusan saat membuat tapai singkong yang menggunakan air, dan juga produk-produk minuman kaleng yang berkomposisi utama air. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Karbohidrat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sederhana dan kompleks, yang keduanya memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Pati merupakan jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman, seperti biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan, serta makanan yang bertepung. Pati sendiri merupakan karbohidrat kompleks, sehingga tidak akan dapat dipecah dalam tubuh, seperti beras, roti, kentang, pasta, dan sebagainya. Yang kedua, serat. Juga terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman, seperti roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang bisa dimakan dengan kulitnya. Serat dapat membuat pencernaan menjadi lancar. 3. Gula. Tidak semua karbohidrat merupakan gula, namun semua gula merupakan karbohidrat. Gula bisa dimanfaatkan atau didapatkan secara alami dari berbagai makanan, di antaranya gula pada buah yang disebut dengan fruktosa, gula pada susu yang disebut dengan laktosa, dan gula pasir yang disebut sukrosa. Manfaat karbohidrat bagi tubuh antara lain sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan kalori dan juga mengurangi resiko penyakit. Contoh karbohidrat yang dimanfaatkan dalam bahan baku agroindustri adalah singkong. Berikut adalah video proses produksi pembuatan tapai singkong. Yang ketiga, lemak. Lemak memiliki banyak fungsi di dalam tubuh, antara lain 1. Melindungi organ penting atau vital.
2. Meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Mengontrol gula darah. 4. Meningkatkan kolesterol baik. 5. Mengontrol rasa lapar. Dan yang keenam, mengurangi resiko penyakit jantung. Contoh makanan berlemak yang baik untuk kesehatan tubuh yaitu ikan seperti salmon, sarden, makarel, dan tuna. Juga telur serta kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kedelai. Dan juga keju serta yogurt. Selanjutnya, contoh lemak yang dimanfaatkan dalam bahan baku agroindustri yaitu kelapa yang dibuat menjadi minyak kelapa. Berikut adalah video proses produksi pembuatan dari minyak kelapa. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu saya Selena Fedra, BP 18102228 akan menjelaskan tentang protein, mineral, dan vitamin. Yang pertama yaitu protein. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh. Karena zat ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur pada sebagian besar jaringan tubuh. Protein merupakan komponen terbesar setelah air. Diperkirakan separuh atau 50% dari berat kering sel dalam jaringan seperti misalnya hati dan daging terdiri dari protein. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Molekul protein dapat mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Fungsi protein yaitu yang pertama sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh pada masa pertumbuhan. Proses pembentukan jaringan terjadi secara besar-besaran. Pada masa kehamilan, protein yang membentuk jaringan janin dan pertumbuhan embrio. Protein juga mengganti jaringan tubuh yang rusak dan yang perlu dirombak. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Yang kedua yaitu sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein dapat juga dijadikan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein ikut mengatur berbagai proses tubuh, baik langsung maupun tidak langsung, dengan membentuk zat pengatur proses dalam tubuh. Protein mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan dan pembuluh darah, yaitu dengan menimbulkan tekanan osmotik koloid yang dapat menarik cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Sifat
atmosfer protein yang dapat bereaksi dengan asam dan basa dapat mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kebutuhan protein untuk tubuh manusia rata-rata sebesar 1 gram protein per kilogram berat badan per hari. Sumber-sumber protein yang pertama yaitu protein hewani yang berasal dari daging, susu, telur, dan ikan. Yang kedua yaitu sumber protein nabati yang terdiri dari sayur, serealia, dan kacang-kacangan. Sumber penghasil protein yang potensial di Indonesia yaitu sapi, kambing atau domba, ayam, dan ikan. Di mana kita ketahui bahwa sapi tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan seperti abon, sosis, dan lain-lain. Begitu juga dengan ayam dan ikan yang dapat diolah menjadi produk agroindustri yang lainnya. Yang kedua yaitu mineral. Mineral adalah zat gizi yang diperlukan manusia untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil yang memiliki komposisi unsur murni serta garam sederhana yang sangat kompleks dengan beberapa jenis bentuk. Sebagian besar bahan makanan yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu dalam proses pembakaran. Bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak. Karena itulah disebut abu. Sampai sekarang telah diketahui ada 14 unsur mineral yang berbeda jenisnya diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya itu jenis-jenis mineral dan manfaatnya. Yang pertama yaitu natrium. Natrium berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengangkut zat-zat dalam tubuh yang bersumber dari ikan, pisang, kentang, dan sayuran hijau. Yang kedua yaitu kalium. Kalium berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu dalam pergerakan otot. Sumber kalium yaitu berasal dari jeruk, pisang, sayuran hijau, tomat, dan kentang. Yang ketiga ada magnesium. Magnesium berfungsi sebagai membantu tindakan enzim dan membantu dalam metabolisme badan. Sumber-sumber magnesium dapat didapat dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, selanjutnya ada kalsium. Kalsium berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, proses ereksi dan rehat otot, pembentukan darah, serta sistem imunisasi. Kalsium dapat bersumber dari susu, sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, daun betik, daun kacang panjang, dan brokoli. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi berfungsi sebagai mengatur sel darah merah, menghantar oksigen ke seluruh badan, menghasilkan tenaga, dan menguatkan sistem. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur berfungsi sebagai menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak, melancarkan metabolisme dalam tubuh, dan melawan bakteria. Sumber-sumber sulfur dapat didapat dari kacang-kacangan, bawang putih, bawang bombay, dan juga kubis. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang dan gigi, mengatur keseimbangan pH darah. Sumber-sumber fosfor dapat didapat dari daging, ikan, burung, telur, dan susu. Nah, yang ketiga ada vitamin. Vitamin adalah kelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin adalah sebuah zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk membantu pengaturan atau sebuah proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan bisa melakukan suatu aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin bisa mengakibatkan memperbesar sebuah peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin B dan C termasuk kategori larut dalam air, namun tidak dapat disimpan tubuh. Karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin ini setiap hari. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin. Berikut ini ada beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin. Yang pertama yaitu susu. Susu mengandung vitamin A, B, dan D. Kandungan ini pun dapat ditemukan dalam berbagai produk hasil olahan susu seperti keju ataupun yogurt. Yang kedua ada kacang-kacangan. Keluarga kacang-kacangan kaya akan vitamin E dan K. Ada banyak jenis kacang-kacangan yang bisa dimanfaatkan.
Makanan ini bisa dikonsumsi sebagai cemilan. Selain itu, mencampurkan kacang-kacangan dalam nasi juga merupakan cara nikmat untuk mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga ada cabai. Cabai mudah sekali ditemukan. Makanan yang kaya vitamin C ini dapat diolah menjadi berbagai jenis sambal. Cabai juga kaya akan vitamin A, B, dan K. Yang keempat itu ada brokoli. Brokoli mengandung vitamin B, C, dan K dan masih banyak vitamin lainnya. Brokoli bisa diolah dengan mengukus, merebus, menumis, ataupun memanggangnya. Yang kelima ada ikan laut. Ikan laut mengandung banyak selenium, yodik. Yang kelima itu ada ikan laut. Ikan laut mengandung banyak vitamin D, A, dan B. Di Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan memiliki banyak ikan laut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk mendapatkan vitamin tersebut.